Baik, sekarang kita lihat ke nomor 2. Untuk soal nomor yang poin 1.2 itu nanti silakan dicoba sendiri ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, indikator soalnya kisi-kisinya adalah ini. Kita lihat soal yang satu. Tentukan sisa pembagian. Jadi yang ditanya adalah masih sisa pembagian. Jika suatu polinomial ini dibagi oleh X plus 1, kemudian ada sedikit pembeda dari nomor 1, yaitu di sini pangkatnya masih dalam suatu variabel di mana n itu adalah bilangan bulat non negatif, artinya bilangan bulat positif gitu kan ya. Baik, sekarang kita coba saya tutorkan, nanti sisanya kalian coba nomor 2 yang bawahnya seperti itu ya. Baik, sekarang kita coba untuk soal nomor 2. Kita lihat, kita punya polinomialnya adalah px sama dengan 5x pangkat n plus 1 dikurangi 2x pangkat n tambah 7 ya, dibagi oleh x plus 1. Berapa sisanya gitu ya? Sisa berapa gitu. Nah, ini masih sama dengan soal sebelumnya dengan menggunakan teorema sisa 1. Teorema sisa 1, maka kita bisa langsung dapati nilai sisanya di mana pembaginya adalah X plus 1 dan pembuat 0 si pembaginya adalah X sama dengan minus 1. Nah, sekarang kita masukkan. Jadi P min 1 ke dalam polinomialnya adalah 5 kali min 1 pangkat N plus 1 dikurangi 2 kali min 1 pangkat N ditambah 7. Nah, di sini kita harus memecah dulu. Artinya apa? Kita fokus ke pangkat yang minus 1 ini. Nah, dan nanti kita akan bisa menyimpulkan yang kedua. Kalau yang nomor 1 kita sudah bisa simpulkan. Nah, saya boleh pecah seperti ini atau kalian juga mau langsung juga tidak masalah. Kalau mau dipecah berarti kan nanti kita punya gini, sama dengan 5 kali min 1 pangkat N dikali min 1 pangkat 1. Seperti itu. Ya kan? Karena pangkatnya ditambah maka bilangan pokoknya itu pasti dikali dengan aturan eksponen. Dikurangi 2 kali min 1 pangkat N tambah 7. Tahu soal ini boleh saya tulis lagi menjadi gini. Sama dengan min 1 pangkat 1 dalam min 1 kali 5 dalam min 5 kali min 1 pangkat N dikurangi 2 kali min 1 pangkat N ditambah 7. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita berpikir seperti ini. Karena tadi dikatakan N-nya itu adalah bilangan bulat yang tidak negatif, non negatif, berarti kita bisa mengasumsikan bahwa kalau yang pertama kali N-nya itu adalah genap, oke, bagaimana kemudian yang kedua itu adalah jika N-nya ganjil. Oke, nah karena kalau N-nya genap, maka si min 1 pangkat N hasilnya adalah positif 1. Karena bilangan negatif dipangkatkan genap adalah positif. Sedangkan ketika N-nya ganjil, maka min 1 pangkat N dengan N-nya ganjil, maka hasilnya adalah min 1. Nah, kita buat dua kemungkinan ya. Sekali lagi, ini hanya tutorial dan bukan merupakan soal aslinya. Tapi nanti disesuaikan dengan konteks soal yang diminta ya. Sehingga nanti kita punya ketika kasus pertama lah kita buat gini. Kasus 1 jika N genap. Berarti nanti kita punya P-1 yang sama dengan min 5 kali min 1 pangkat N kurangi 2 kali min 1 pangkat N
tambah 7, kita tulis dulu soalnya. Dengan N yang genap, seperti itu, maka kita dapatnya adalah min 5 kali 1 dikurangi 2 kali 1 tambah 7. Hasilnya adalah min 5 kurangi 2 tambah 7 yang sama dengan 0. Ini. Nah, kasus pertama itu. Kasus kedua, jika N-nya ganjil. Oke, maka kita punya P-1 sama dengan min 5 kali min 1 pangkat N dikurangi 2 kali min 1 pangkat N tambah 7. Yang mana sama dengan ketika N-nya ganjil, min 5 kali min 1 dikurangi 2 kali min 1 tambah 7. Yang sama dengan positif 5 ditambah 2 ditambah 7 yang hasilnya adalah 14. Nah, seperti itu. Jadi, di soal nomor 2 ini ada dua kemungkinan jawaban, tapi sekali lagi disesuaikan dengan apa yang dikatakan di soal nanti. Ini sekali lagi hanya sebatas tutorial cara pengerjaan atau cara penyelesaiannya dari soal nomor 2. Oke, atau juga kalian bisa langsung sebenarnya menjumlahkan poin apa suku yang ini menjadi min 7 ya, menjadi min 7 kali min 1 pangkat N boleh. Tapi kalau misalkan dirasa perlu mengurai satu-satu ya seperti ini caranya. Jadi untuk soal nomor 2 ada dua jawaban, bisa 0, bisa 14. 0 ketika N-nya genap dan 14 ketika N-nya ganjil. Baik, itu mungkin untuk yang soal nomor 2.1. Untuk yang 2.2, yang ini kalian bisa coba sendiri kembali. Terima kasih.